Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi non agama muslim, Bapak ucapkan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Salam sukses bagi seluruh anak-anak di rumah. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi pada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama Bapak Pak Indra akan mempresentasikan materi pembelajaran dalam video kali ini tentang teks berita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Ya baiklah, di sini kita membahas tentang teks berita. Dalam pembahasan teks berita itu kita harus mengetahui pengertiannya. Pengertian teks berita yaitu teks yang isinya bercerita atau menerangkan suatu kejadian yang sedang hangat atau baru-baru yang terjadi pada saat ini. Berbeda dengan penyajian berita di televisi dan radio yang cenderung menggunakan media suara. Jadi TV sama radio dan koran atau website atau majalah itu beda. Perbedaannya kalau televisi itu menggunakan gambar dan suara dan radio menggunakan suara, tapi di sini kita fokus teks berita. Jadi kalau di teks berita ini kita fokus kepada website, majalah atau koran ya, pada cenderungnya koran. Jadi kita bisa kesimpulkan bahwa teks berita berisikan informasi yang real atau nyata terjadi pada saat ini. Namun ada sedikit modifikasi atau perubahan dalam arti kata tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Nah, dalam teks berita kita membahas lagi dengan kaedah-kaedah kebahasaan ya. Jadi di dalam teks berita itu ada kaedah-kaedah kebahasaannya. Jadi yang pertama yang kita bahas itu adalah menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi kalau di Indonesia ini, khususnya di kota Tanjung Pinang, menggunakan atau menerbitkan suatu berita itu menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia. Terus yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Jadi kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Jadi di dalam teks berita itu harus ada kata kalimat langsung tapi dibuat sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Contoh kalimatnya seperti ini. Masyarakat pada saat ini tidak diperbolehkan berkerumunan dan tetap jaga jarak lebih kurang 1 meter, paparnya. Jadi di dalam teks berita itu harus ada penggunaan kalimat langsung atau menurut orang. Jadi kita memaparkan di dalam teks berita, jadi bentuk tulisannya itu harus ada dua tanda petik ganda seperti contoh yang Bapak bacakan tadi. Contohnya Bapak ulangi lagi. Masyarakat pada saat ini tidak diperbolehkan berkerumunan dan tetap jaga jarak lebih kurang 1 meter, paparnya. Jadi katanya gitu. Ada tanda tanda petik ganda 2 itu di depan dan di akhir kalimat. Baik, selanjutnya
Yang nomor 3, penggunaan konjungsi bahwa. Ini sengaja Bapak cetak tebal biar mudah dipahami. Bapak ulangi, nomor 3, penggunaan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikuti. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ini contoh. Awalnya itu awalnya itu berbentuk kalimat langsung, tapi kalau dibuat dalam teks berita itu menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini. Joko mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Jadi seandainya Joko itu mengatakan, seolah-olah Bapak yang menceritakan kepada kalian, Joko itu mengatakan bahwa ibunya pingsan. Jadi Joko itu pernah menceritakan sama Bapak lagi menceritakan kepada kalian. Tapi kalau di dalam bentuk penulisan di dalam teks berita, jadi contohnya seperti ini. Joko mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu. Nomor 3 dalam penggunaan konjungsi bahwa. Terus lanjut yang keempat, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Jadi contoh kalimat di dalam teks berita itu seperti ini. Mereka memikirkan. Di sini ada kata-kata yang dimaksud antara lain ada pemikiran, membayangkan, dan seterusnya. Bapak hanya memberi contoh kata yang memikirkan. Jadi mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Jadi di situ ada kata penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, sekarang nomor 5, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan dari mana. Jadi di dalam teks berita itu harus ada unsur kapan dan dari mana gitu. Waktunya harus ada, waktu dan tempatnya itu harus ada. Jadi dalam penulisan waktu dan tempat dalam bentuk teks berita. Jadi contohnya seperti ini. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Tanjung Pinang tampak mendung. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin kalau ada contoh lain bisa. Jadi kalau Bapak contohnya seperti itu untuk membuat teks berita dalam bentuk penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Terus yang keenam ini penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu ke waktu. Contoh di sini. Contohnya sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Tanjung Pinang tampak mendung. Itu kalimat pertama ya. Awalnya kalimat pertama ini seolah-olah sekitar pukul jam 12 itu langit Tanjung Pinang tampak mendung. Bagaimana dalam urutan waktunya, kronologisnya itu habis mendung seperti apa? Jadi kalimat keduanya seperti ini.
Tak lama kemudian, nah menggunakan kalimat kata kemudian di sini. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Terus dia turut urutan waktu makin lama makin apa ini terjadinya seperti apa ini hujan ini. Nah, jadi hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Jadi ada urutan-urutan waktunya. Jadi dari langit Tanjung Pinang tampak mendung. Terus tak lama kemudian hujan yang diharapkan masyarakat itu akhirnya turun. Turunnya malah tidak terlalu deras. Jadi dia ada urutan-urutan waktu. Oke. Di sini lanjut. Nah, dah baiklah itu dari penjelasan dari Bapak kegiatan 1.1. Bapak harap kalian bisa memahami, kalau bisa memahami sedikit ada kegiatan ya atau latihan sedikit mencoba. Apakah kalian memahami kaidah-kaidah bahasan dalam teks berita? Bapak kasih penugasan atau mencoba. Mari mencoba. Di sini ada perintahnya. Yang pertama, bacalah dan dengarkan salah satu berita. Kalian boleh mendengarkan berita, kalian boleh membaca berita di koran. Terus buatlah kaedah-kaedah kebahasaan yang ada dalam berita yang kalian baca, yang kalian dengarkan. Selesai itu, kalian tugasnya diantar ke email Bapak. Emailnya indrabinbuslan@gmail.com. Itulah penugasan yang pertama dari mata pelajaran bahasa Indonesia dari Bapak ya. Dari Bapak untuk kelas 8. Kalian tetap pantau terus kegiatan-kegiatan berikutnya, penugasan-penugasan berikutnya. Ini baru 1.1 ya, ada nanti 1.2, 1.3 dan seterusnya. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.